Shalom adik-adik semuanya. Iya, selamat berjumpa. Salam kenal dari Om Paul buat kalian semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru Sekolah Dian Harapan Cikarang yang telah memberi kesempatan kepada Kak Paul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Oke, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Demikian firman Tuhan sesuai dengan tema yang kita saat ini canangkan buat sekolah kita, Sekolah Dian Harapan, ya, bahwa kita ini harus menjadi duta-dutanya Kristus, menjadi wakil-wakil Tuhan, utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Ya, siapakah utusan-utusan Allah? Siapakah utusan-utusan Kristus yang dimaksud? Yang dimaksud utusan Kristus adalah semua orang tidak terkecuali, mau besar, mau kecil, mau kumisan, mau imut-imut, mau cantik, maupun mau ganteng, yang biasa-biasa aja maupun yang luar biasa, semua bisa dipakai Tuhan asalkan sesuai firman Tuhan mereka adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Apa sih yang dimaksudkan dikuduskan oleh Tuhan? Diselamatkan oleh iman percaya akan kematian Yesus dan darahnya yang tercurah untuk menghapus dosa manusia, mati dikuburkan dan bangkit dari alam maut, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Nah, barang siapa beriman kepada Yesus Kristus yang telah melakukan peristiwa besar untuk menghapus dosa, menyelamatkan kita dari segala dosa, itulah yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi utusan-utusannya, menjadi duta-duta kerajaannya. Gitu adik-adik. Ya, jadi siapa yang dipakai Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaannya, menjadi dutanya Kristus? Katakan, itu saya, itu kamu, kita semua dong. Nah, betul adik-adik. Sekarang Om Paul mau nanya dulu nih, siapa di sini yang percaya bahwa kita ini telah ditebus oleh darah Yesus dan telah diselamatkan? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi? Wish, tepuk tangan buat semua yang hadir saat ini. Wah, keren. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaannya, apa sih tugasnya utusan Kristus? Apa sih tugasnya duta Kristus? Kan aku masih anak-anak. Ternyata mudah sekali adik-adik. Firman Tuhan sudah kasih tahu loh, tugasnya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Nah, itu adik-adik. Nah, apa itu perbuatan yang besar? Perbuatan besar yang telah memanggil kita manusia dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, memanggil kita dari dosa, menyelamatkan kita dengan cara yang sangat sulit, dengan cara yang sangat berat, dengan mencurahkan darahnya yang mahal untuk menghapus dosa kita.
Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Firman Tuhan katakan apa? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia, ya, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, ya kan? Apa? Dialah yang menyelamatkan kita, ya kan? Sebab oleh karena dosa kita yang harusnya mati, masuk dalam maut, kematian kekal. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memperoleh hidup yang kekal. Keren. Nah, ternyata setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak hanya diselamatkan lalu hidup, wah santai-santai, kan aku udah diselamatkan, berarti aku nanti mati masuk surga. Tidak hanya itu saja. Ternyata Tuhan telah memanggil kita dengan satu tugas, misi khusus, misi spesial. Wih, yummy. Apa itu misi spesialnya? Memberitakan perbuatan Allah yang besar untuk semua umat manusia, supaya semua umat manusia, supaya teman-teman kita di sekolah, semua teman-teman kita di rumah, dimanapun kita bertemu dengan orang, mereka juga bisa mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu mengalami kasih Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaannya. Karena ternyata kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita baru nyadar nih, ternyata warga negara kita yang sesungguhnya itu bukan Indonesia. Indonesia memang negara kita, tempat tinggal sementara kita di bumi ini, yang harus kita cintai, yang harus kita hargai, yang harus kita isi dengan sesuatu yang membanggakan, prestasi-prestasi yang untuk kita berikan dan persembahkan untuk bumi tercinta ini. Tetapi sesungguhnya semuanya itu sementara. Karena ternyata kewarganegaraan kita sungguhnya adalah surga yang kekal. Surga di mana tidak ada tangisan. Surga tidak ada penderitaan. Tempat di mana tidak ada kematian. Tempat tidak ada namanya kesedihan. Tempat yang penuh dengan kegembiraan, kesukaan. Itulah surga yang akan kita bawa ke bumi ini. Surga yang penuh dengan damai. Karena itu, karena kita sadar sekarang kita adalah anak-anak kerajaan surga, maka dimanapun kita berada ya adik-adik, ingat, kita harus selalu membawa damai. Itu misi khususnya, selalu membawa damai. Mungkin ada di antara kita, kan aku masih anak-anak, aku nggak pandai bicara kayak Om Paul, aku nggak pandai bicara kayak si A, si B, si itu, si ini, aku kan nggak pinter ngomong. Masih ingat nggak seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang diutus oleh Tuhan, sekalipun tantangannya berat, sekalipun masalah yang dihadapinya teramat rumit, tetapi dia mampu untuk melaksanakan misi khusus itu, menyelamatkan bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Siapa ya kira-kira ya? Betul semua. Lihat ini. Nah, adik-adik, siapa yang tidak kenal sama Musa? Iya kan? Musa ketika dipanggil Allah untuk menjadi duta kerajaannya, ini gak gampang adik-adik. Dia harus tinggalkan semua kenyamanan hidupnya di istana yang begitu megah dengan berbagai fasilitas. Tinggalkan semuanya untuk hidup menjadi manusia biasa yang penuh dengan kesederhanaan. Dan bahkan ketika dia diutus untuk menyampaikan berita ya kepada Mesir, kepada umat Allah yang ada di Mesir, dia merasa dirinya apa? Gak percaya diri, merasa banyak kekurangan dia. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa dan tidak pandai berbicara. Lalu ya kalau mereka percaya, kalau enggak gimana dong? Lalu apa yang dikatakan kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat itu? Ya, kalau aku memanggil kamu, maka aku sendiri akan memberikan kuasa kepada kamu. Jadi adik-adik, maksudnya gini. Jadi kalau Tuhan panggil Musa, Tuhan sendiri akan memperlengkapi. Sama halnya dengan kita. Kalau kita merasa diri kita udah diselamatkan, Tuhan juga mau pakai kita ini untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Nggak usah takut. Tuhan akan memperlengkapi kita.
Ya, karena itu jangan kita merasa aku nggak bisa seperti si A, si B, si C. Aku nggak mampu, aku nggak punya. Seperti si A, si B, aku ini siapa sih? Lalu kita jadi minder. Ya, minder kayak gini nih, minder. Lalu kita menjadi penakut. Nih, penakut. Lalu kita menjadi orang yang mengasingkan diri, menjauhi teman-teman yang lain. Merasa diri nggak pantas, nggak layak. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 sampai 29. Justru Tuhan pakai orang-orang yang penuh kelemahan asal dia mau dipakai Tuhan. Asal dia mau dipakai Tuhan. Untuk apa? Mempermalukan mereka yang sombong. Yang merasa punya banyak uang. Yang merasa punya banyak fasilitas. Yang merasa dirinya mampu melakukan banyak ini dan itu. Tapi semuanya untuk kebanggaan diri. Tuhan akan pakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap sebelah mata, yang dipandang hina untuk mempermalukan. Supaya mereka sadar dan kembali hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ingat adik-adik, kalau kita berada pada posisi orang-orang yang merasa diri punya segalanya, ingat. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang kita bisa, itu semuanya adalah titipannya Tuhan. Sementara doang. Jadi kita harus pergunakan untuk melayani Tuhan. Nah, tepuk tangan dulu dong. Om Paul percaya, anak-anak, adik-adik yang ada di sekolah Dian Harapan sekarang ini adalah anak-anak yang dipakai Tuhan dan jauh dari sombong. Tepuk tangannya mana? Lebih kencang lagi. Jadi kita semua bisa dipakai oleh Tuhan asal kita bersedia. Nah, ada banyak hal sederhana yang bisa kita perbuat untuk menjadi duta Kristus. Nah, salah satunya nih adik-adik, belajar disiplin. Disiplin yang pertama adalah disiplin rohani. Bagaimana kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Makanya perlulah saat teduh. Kita perlu doa khusus, doa bukan kalau kita pengen makan. Doa kalau pengen tidur, bukan. Ada waktu khusus bersyukur. Disiplin rohani, merenungkan firman Tuhan. Karena ada waktunya kita pengen dengar suara Tuhan. Pengen suara Tuhan itu bukan, hai Richard, hai Christian, hai Edward, hai Edu, hai Stefani, hai Christine. Enggak. Kita bisa dengarkan suara Tuhan melalui firman. Kita mengenal Tuhan lebih dekat dengan firman. Karena itu belajarlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya hidupmu dikuasai oleh roh Tuhan. Dikuasai oleh firman. Sehingga perkataanmu, hatimu, perbuatanmu akan mencerminkan perbuatan Tuhan. Karena engkau bergaul karib dengan Tuhan, maka engkau akan hidup seperti apa yang Tuhan hidupi di tengah-tengah dunia ini pada waktu itu. Nah, ada satu kesaksian adik-adik. Ada seorang anak kecil tiba-tiba memeluk seorang kakak yang awalnya itu menganggap agama itu sesuatu yang gak penting. Tuhan itu sesuatu yang nggak ada kayak gitu loh, sepele kayak gitu. Jadi hidupnya berprinsip, berpedoman, yang penting aku hidup nggak bikin susah orang, yang penting aku berbuat baik, udah deh selesai. Waktu itu anak muda ini ikut Om Paul melayani. Tiba-tiba ada seorang anak kecil lari lalu memeluk si kakak ini dan dia berkata, "Kak, terima kasih ya sudah peduli dengan kami. Tuhan Yesus memberkati." Pelukannya begitu erat. Apa yang terjadi? Ketika kami pulang pelayanan, di tempat kami menginap, si kakak ini menangis. Ternyata pelukan dan kata-kata sederhana tadi telah menjamah hatinya. Dan dia merasakan pelukan Tuhan yang menyadarkan dia bahwa Tuhan itu real. Tuhan itu ada. Tuhan tak pernah tinggalkan dia. Tuhan mengasihi dia apa adanya. Dia dipeluk adik-adik. Dia disayang. Oh, dia nangis adik-adik. Om Paul jadi kepingin nangis. Nah, itu kan
Hanya dengan kata-kata sederhana, tindakan yang sangat simpel. Mungkin kalian di rumah bisa melakukan hal itu, tapi bukan karena modus ya, bukan motif karena ingin dapat hadiah dari orang tua. Mungkin orang tuamu lelah pikiran, karena banyak pekerjaan yang berat, yang rumit, banyak hal yang dia pikirkan. Kalian bisa tiba-tiba memeluk dia, memeluk papamu, mamamu, dan kamu katakan, "Mama, tetap semangat. Tuhan sayang mama. Tuhan pasti memberkati mama. Memberkati papa, sayang pada papa, membuka jalan atas segala pekerjaan papa." Dengan kata-kata yang sederhana kalian lah. Tidak harus sama kayak Om Paul. Pelukan kalian. Atau mungkin ketaatan dan kedisiplinan kalian sebagai seorang anak. Kalian belajar sungguh-sungguh, dapat membagi waktu, sama seperti Musa meninggalkan kenyamanan. Coba mulai kalian hidup disiplin dalam menjalani kehidupan ini. Disiplin waktu, ada waktu bermain, ada waktu belajar. Ada waktu kalian bersama dengan orang tua bercengkerama. Ya, kalau saat ini Om Paulus sering kali melihat nih, banyak anak-anak yang egois. Waktu dihabiskan hanya untuk main game. Ya, berjam-jam. Pulang sekolah sampai malam. Bilang, HP digunakan untuk belajar, tapi ternyata untuk main. Waktu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Hati-hati, jangan sampai benda-benda dunia ini yang dianggap berharga ini menyesatkan hidup kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, Tuhan panggil kalian untuk menjadi duta kerajaannya. Iya kan? Menjadi utusannya, harus menjadi inspirasi, contoh teladan yang baik. Semua kalau tidak dipergunakan dengan bijak, itu akan mengganggu hidup kita dan justru akan berakibat buruk, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bijaksana, disiplin waktu, disiplin belajar, karena Tuhan senang. Tuhan akan pakai anak-anak yang cerdas, anak-anak yang rajin, anak-anak yang disiplin untuk belajar, semakin dipakai untuk menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, sehingga mereka pun akan mencari Tuhan lebih lagi. Itu. Iya. Sebenarnya Om Paul juga punya temen nih yang Om Paul mau ajak ke sini. Dari tadi dia kemana nggak tahu, duduknya di mana. Katanya tadi mau dengerin Om Paul ngomong dulu. Hei, Om Paul. Iya, aduh asik sekali. Aku jadi sangat semangat untuk menjadi duta Kristus. Nah, kamu juga harus menjadi duta Kristus. Aduh, ya, harus disiplin rohani, harus benar-benar memiliki saat teduh yang baik, harus rajin belajar karena Tuhan pakai anak-anak yang pintar, ya, untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Tapi anak pintar yang memiliki kerendahan hati. Iya, ada juga akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, jangan kamu bermain gadget atau bermain apapun sampai lupa waktu ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Jadi kamu akan menjadi contoh yang baik buat teman-teman di sana. Ternyata anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bisa mengatur hidupnya dengan baik. Iya, aku juga mau taat sama orang tua. Iya, taat sama orang tua penting. Gimana kita mau taat sama Tuhan kalau sama orang tua yang kelihatan aja kita nggak taat? Tuh kan, banyak tuh anak-anak kan, ya, tapi nggak yang di sekolah Dian Harapan ya, di luaran sana. Kalau disuruh sama orang tua berhenti mainnya, iya, tapi nggak dilakukan. Sembunyi-sembunyi mainnya. Belajar, iya, belajar. Di depannya buku, di dalamnya ada gadgetnya untuk main game. Online, lagi seru, lagi tanggung. Nah, kalau itu aku nggak mau. Iya, jangan doi, jangan. Ya, teman-teman jangan ya. Jadilah anak-anak penurut. Penurut bagi Allah, penurut bagi orang tua, guru-guru kalian, dan jadilah teladan dimanapun kalian berada. Kan misi kita, membawa damai sorga ke bumi ini, dan menjadi teladan hidup sebagai cerminan, gambaran, kasih Tuhan, hidup Tuhan bagi semua manusia. Supaya setiap orang yang kita temui, teman-teman yang kita temui, juga merasakan kasih Tuhan. Melalui hidup kita, mereka juga bisa hidup untuk Tuhan. Sama seperti Adoy. Iya, berarti aku
bisa jadi duta Kristus ya, Anta? Oh iya, Adoy dan teman-teman semua, siapa di sini yang mau menjadi duta Kristus, duta kerajaan Allah, dan siap dipakai Tuhan? Angkat tangan. Yuk, kalau gitu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan yang hebat, utusan-utusan Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau siap untuk lebih lagi menjadi alat Tuhan di bumi ini. Pakai kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, demikianlah adik-adik semuanya pesan firman Tuhan yang Om Bow sampaikan. Dan ingat, dimanapun kita berada, kita ini harus selalu sadar bahwa kita ini adalah utusan-utusannya Kristus. Jadi kita harus bisa menjadi teladan, membawa damai, membagikan cinta Tuhan, sehingga banyak teman-teman kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang juga bisa merasakan cintanya Tuhan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Dadah. Decided to follow Jesus.